Hati-hati bila Anda tidak membalas pesan chat DC. Hati-hati bila Anda membalas pesan chat DC. Jadi dalam video ini akan membahas dua poin sekaligus, yaitu tentang resiko membalas pesan chat DC dan juga resiko tidak membalas pesan chat DC. Jadi kedua poin ini nanti akan gua berikan informasinya, penjelasannya, dan juga pemahaman dalam proses Anda gagal bayar. Nah, dalam kedua poin ini ada keuntungan dan juga ada kerugiannya. Namun cara-cara ini ya mungkin perlu Anda ketahui untuk sebagai wawasan, pemahaman, dan juga informasinya, agar Anda itu setelah gagal bayar, diteror sama DC, Anda tuh tidak lagi takut dan bisa secara mandiri bisa mengatasi yang namanya teror pinjaman online. Perlu Anda ketahui juga bahwa DC-DC dari pinjaman online legal ini nagihnya sudah cukup sangat luar biasa sekali. Mungkin sudah bergaya pinjol-pinjol ilegal yang sudah gue dapatkan di dalam grup Telegram, dalam grup WA. Mereka sudah mengeluhkan mereka gagal bayar di pinjol legal, namun cara penagihannya sungguh luar biasa layaknya pinjol ilegal. Namun dalam video ini gue juga akan berikan banyak sekali informasinya, yaitu cara mengatasinya bagaimana, terutama dalam kedua poin ini. Jadi kita bisa mengakal-ngakalinya dengan cara ini agar DC-nya ini tidak selalu mengganggu Anda, tidak selalu mengganggu aktivitas Anda dalam proses Anda saat ini sedang mengalami gagal bayar ataupun memiliki keterlambatan gagal bayar. Oke. Jadi bagi teman-teman di sini yang belum mendukung dan belum mensupport dari channel YouTube Tulus Pinjol ini, silahkan saja klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian agar teman-teman ataupun saudara-saudara Anda yang di luaran sana yang belum mengerti dalam proses gagal bayar ataupun terlambat membayar, cara mengatasi teror pinjaman online, mungkin setelah nonton video ini mereka bisa melewatinya dengan secara mandiri tanpa harus nangis-nangis. Nah, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Video ini kita akan ngobrol santai mengenai yaitu resiko-resiko dari Anda yang tidak membalas pesan chat DC dan juga Anda yang selalu rajin membalas pesan chat DC. Jadi kedua poin ini ada resikonya dan juga ada keuntungannya. Namun di sini banyak sekali keuntungan yang kalian dapati ketika Anda menonton video ini sampai selesai. Karena ini bisa Anda gunakan untuk men-take down ataupun bisa Anda menjatuhkan DC agar DC-nya itu tidak lagi teror Anda. Nah, di sini kita bahas di poin yang pertama, yaitu resiko membalas chat DC. Nah, dari kedua poin ini gua bisa rangkum ataupun gue sudah dapatkan analisanya dan gue juga sudah mempelajarinya dan gue juga sudah mempraktekannya, dan mungkin cara-cara ini gue sudah ambil informasinya, analisanya itu mungkin sudah lama ya, semenjak gua bangun grup sampai sekarang, dan alhamdulillah ada banyak sekali pertimbangan dan akhirnya di video ini di tahun 2023 ini gua publik ya. Insya Allah ini bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini kena teror dari pinjaman online. Nah, kita bahas di poin yang pertama, yaitu resiko membalas chat DC. Resiko membalas chat DC ini tentunya banyak sekali resiko-resiko yang mungkin nanti akan kalian dapati, tapi ada keuntungannya bila Anda membalas chat DC. Nah, resiko ketika Anda membalas chat DC ini, resikonya kalian mungkin aktivitasnya, waktunya, pikirannya akan terganggu ya. Karena kita tahulah bahwa DC-DC dari pinjaman online legal atau ilegal, nagihnya ini bisa-bisa ngenain mental kita, bisa-bisa kita sakit hati dengan ucapan DC. Ini akan terganggu, hati kita terganggu, waktu kita keganggu, aktivitas kita keganggu, pikiran kita keganggu. Namun keuntungannya dalam membalas chat DC adalah satu,
Ketika Anda membalas chat DC dalam konteks Anda tidak menanggapi apa yang dia sampaikan kepada Anda, ini ada keuntungannya, bro. Keuntungannya satu adalah DC tentunya ke depannya akan menilai Anda bahwa Anda memang sudah tidak mampu melakukan pembayaran. Ingat, dalam konteks Anda tidak menyambungkan atau tidak menyambungkan obrolan dari si DC. Ya, misalkan seperti ini, bro. Sorry, gua agak lengkap dikit ya. Misalkan DC menagih dalam perihal penagihan utang. Lalu Anda membalas chat DC itu jangan perihal utang. Namun kalian bisa tanya jawab apa yang Anda ingin sampaikan di luar penagihan, ya. Artinya ngobrol biasa ataupun ngobrol secara pribadi. Nah, itu keuntungan dalam membalas chat DC. Keuntungannya adalah mungkin DC-nya ini akan mengira bahwa Anda sudah mengerti dalam gagal bayar. Anda bukan orang bodoh gitu. Kalau Anda dianggap orang bodoh sama DC dengan cara Anda ngeblokir chat DC, tentu DC ini bakalan sakit hati dan bakalan ngejar Anda, dan sampai DC-nya ini akan menemukan titik lemah Anda ada di mana. Itu kerugiannya. Namun keuntungannya, sekali lagi, keuntungannya dalam membalas chat DC adalah DC ini akan mengira bahwa kamu orang bukan sembarangan orang, bahwa kamu adalah orang bener-bener ngerti pinjol. Percuma gua nagih sama orang yang ngerti, percuma gua menggunakan metode dengan cara-cara menakuti, meneror. Ini membuang waktu gua karena orang ini ngerti, dan ujung-ujungnya pasti orang ini nggak akan mau bayar. Dan tentunya DC ini akan beralih kepada nasabah-nasabah yang masih bodoh dan masih takut dalam teror pinjaman online. Nah, itu ada dua keuntungan, ya bro. Ada dua keuntungan dan juga ada beberapa kerugiannya. Kerugiannya satu, ya di sini kita bahas yang topiknya membalas chat DC. Ya, kerugiannya hanya waktu Anda akan habis kepada DC-nya karena Anda meladeni chat DC, dan pikiran Anda akan terganggu. Dan hati dan mental Anda bakalan terganggu. Mungkin emosional Anda, tensi Anda mungkin akan juga terganggu bila Anda melakukan balas chat DC. Dan tentunya keuntungan berikutnya dalam membalas chat DC adalah jika Anda memang waktu luang Anda cukup panjang, silakan respon DC. Respon DC dan ajak dia ngobrol. Semakin DC ini ngajak ngobrol Anda dalam durasi lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam, lebih dari 5 jam, DC ini akan rugi karena dia dalam sehari hanya meladeni satu nasabah saja, sedangkan dia harus bisa mencapai target dalam penagihan utang. Tentu di balik layar itu DC menagih nggak cuman satu nasabah, melainkan banyak sekali nasabah yang harus dia tagih. Mungkin ada 10 orang dalam sehari. Makanya teman-teman, jika Anda membalas pesan chat DC lalu tidak ada hasil dan tidak ada jawaban apa yang Anda sampaikan kepada DC, dengan jawaban Anda bisa memberikan jawaban ngawur, jawaban yang nyeleneh kepada DC-nya, ini DC-nya pasti bakalan pusing dan tentunya mereka juga kehabisan waktu. Artinya DC ini sudah ngebuang-buang waktunya dalam waktu hari itu. Nah, itu banyak sekali ya bro keuntungannya. Nah, seterusnya resiko tidak membalas chat DC. Resiko tidak membalas chat DC. Resiko Anda tidak membalas chat DC yaitu satu, Anda mungkin DC-nya akan menagih di tempat nomor Anda kerja. Yang kedua, DC-nya akan menagih kepada kontak darurat. Yang ketiga, dia akan melakukan profiling data Anda di media sosial ataupun di internet bila Anda tidak melakukan balas chat DC. Nah, itu resiko-resiko bila Anda tidak membalas chat DC.
Dan selanjutnya dia juga akan melakukan yang namanya spammer chat, blast namanya chat kepada nasabah yang memiliki keterlambatan. Nah, dari 2 poin itu kalian apakah sudah paham? Bila Anda sudah paham, silakan komentar. Bila Anda kurang memahami, di mana Anda kurang memahami, silakan kalian bisa diketikkan di kolom komentar di bawah ini. Nah, dari kedua poin ini kita bisa ambil kesimpulannya, Anda membalas chat DC ini ada keuntungan yang jauh lebih bagus ketimbang Anda ngeblokir chat DC. Ya, ngeblokir chat DC ini tentu banyak resikonya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena banyak sekali yang sudah gue ambil informasinya, yang selama ini gue sudah pantau di dalam grup Telegram gue, orang-orang yang sudah pernah gue dapatkan edukasinya, orang-orang yang selama ini gue udah bimbing, mereka juga banyak yang mengeluh tentang masalah ngeblokir DC. Ini resikonya banyak sekali, bro. Namun keuntungannya yaitu satu, Anda tidak akan diganggu sama DC. Anda tidak akan diganggu sama DC. Dan DC-nya mungkin tidak akan nagih lagi, yaitu benar. Namun nantinya DC-nya mungkin ada yang namanya sebar data. Sebar data ataupun mempermalukan Anda. Artinya Anda ditargetin. Kayak gitu. Nah, sekali lagi buat teman-teman, kalau gue menyarankan bagi teman-teman untuk melatih mental Anda lebih kuat lagi, lebih paham lagi, ataupun bisa menterbiasakan diri Anda dengan DC, itu silakan balas chat DC. Ingat, jika Anda membalas pesan chat DC, jangan mengikuti konteks dari perihal penagihan. Namun Anda bisa menjawab DC itu dengan cara-cara nyeleneh, cara-cara bercanda, cara-cara guyon. Ya, cara-cara guyon, cara-cara bercanda, ataupun cara-cara menyeleneh, ataupun cara-cara Anda bisa menginterview DC-nya kembali. DC menagih Anda interview DC-nya. Ya, ajak ngobrol dia sampai dia kehabisan waktunya. Dan sekali lagi, dalam kondisi Anda waktunya sedang free, sedang luang, silakan Anda bisa lakukan itu. Itu keuntungan juga, keuntungan bagi teman-teman itu untuk menterbiasakan diri Anda agar Anda tidak takut. Jadi kalau Anda sudah terbiasa dengan komunikasi dengan DC melalui chat, melalui telepon, ini mungkin kedepannya Anda sudah terbiasa dengan kata-katanya DC yang begitulah, kata-katanya beginilah, wajahnya begitulah. Nanti ke depannya Anda kalau sering nelpon sama DC, sering chat DC, ini mental Anda, psikologis Anda mungkin akan terbiasa dan tidak lagi takut. Itu makanya teman-teman yang sudah gabung di grup Telegram gua, nggak usah heran kalau gua sering berkomunikasi sama DC, yaitu karena kita di sini sama-sama saling belajar, sama-sama ingin memperkuat mental kita. Jadi teman-teman kalau misalkan gagal bayar itu ya harus di pondasinya harus diperbaiki dulu, yaitu adalah apa? Mental kalian sendiri dikelola lebih bagus lagi. Nah, dari kedua poin ini itu bisa kalian pilih mau dibalas atau tidak. Namun sekali lagi, jika Anda sedang sibuk, ya, jika Anda sedang sibuk, sedang kerja, sedang ada aktivitas, lalu DC melakukan spam, chat, telepon, dan lain sebagainya, itu bagaimana, Bang? Abaikan, diamkan, abaikan, dan diamkan. Nah, jangan diblokir, bro. Kalau diblokir, mungkin DC-nya, ya, mungkin DC-nya akan melakukan cara penagihan yang mungkin yang lebih barbar. Lebih baik diamkan saja. Diamkan saja ataupun bisa dibaca saja. Dia WA baca, dia WA baca. Orang kalau chatnya dibaca doang mungkin dia akan capek dengan sendirinya. Tapi kalau diblokir dia sakit hati, bro. Sakit hati dan dia bisa mungkin mencari informasi tentang Anda gitu. Tapi sekali lagi ya, Anda balas atau tidak balas itu ada kemungkinan besar DC-nya akan menagih di kontak darurat bila DC-nya nakal. Sekali lagi, bila Anda tidak membalas ataupun membalas chat DC, DC-nya akan menagih di tempat Anda kerja ataupun di kontak darurat ataupun sebar data.
semua itu tidak ada bisa memprediksikan. Tapi dalam poin-poin tadi yang gue sudah sampaikan, silakan kalian ambil yang terbaik bagi diri Anda. Di sini gue hanya membagikan informasinya saja dari hasil apa yang gue pelajari selama bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia pinjaman online, karena banyak sekali orang-orang yang sudah ikut sama gue, sudah join sama gue, yang sudah konsul sama gue, dan gue berikan ini, gue berikan itu. Alhamdulillah mereka aman dan aman galbainya. Dan teman-teman juga yang ingin bergabung join di dalam grup Telegram gua secara gratis, silakan saja gabung join di dalam grup Telegram Terus Pinjol dengan cara klik tombol subscribe, dan juga link grupnya ada di dalam deskripsi. Jadi teman-teman, sekali lagi gak usah takut bro, yang namanya teror DC pinjaman online. DC dari pinjaman online nagih ke tempat Anda menggunakan kata-kata kasar, kata-kata keras, kata-kata hinaan. Ini hanya sebuah gertakan saja, ini hanya sebuah menakuti-nakuti kalian saja. Mungkin buat teman-teman juga yang sudah mengerti, ya mungkin akan mengabaikan itu. Tapi teman-teman yang gak ngerti, sekali lagi, chat DC yang masuk ke WhatsApp Anda itu sifatnya bohong. Yang kedua, hanya menakuti-nakuti kalian saja. Yang ketiga, dia hanya ingin menggertak kalian saja. Yang keempat, dia ingin menjatuhkan mental Anda. Ketika mental Anda sudah jatuh, maka disitulah Anda akan nangis dan galau dan akan melakukan proses pembayaran dengan cara paksa diri Anda. Dengan cara apa? Mungkin cara nyolong, mungkin Anda bisa melakukan pembayaran, mungkin karena Anda sudah jatuh mentalnya, mungkin Anda bisa melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya bro. Makanya sebelum Anda terlambat, sebelum Anda menyesal dalam proses gagal bayar, silakan perhatikan, pahami apa yang gue sampaikan di dalam channel YouTube ini. Karena banyak sekali dalam anggota grup Telegram gue, dia setelah mendengarkan apa yang gue sampaikan, dia baru ngomong, "Bang, gue nyesel banget bayar utang segini. Bang, kenapa sih gue baru hari ini gabung di grup lu, dan gue sekarang nyesel banget ini, kenapa gue nggak galbay dari dulu." Seperti itu bro. Makanya teman-teman, sekali lagi, jangan pernah meremehkan utang pinjaman online. Jangan pernah meremehkan yang namanya penagihan utang pinjaman online. Anda nggak tahu dan nggak ngerti, habis Anda. Mungkin saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat, bye bye.